Selamat malam, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Namo Buddhaya. Kali ini kembali bersama kami di sini dalam podcast FK PPAI DPC Depok. Kebetulan dan memang sudah ditunggu-tunggu yang lama sekali oleh para pemirsa sekalian, ya. Di sini ada tamu kita bersama dengan Romo Nardi, Rahayu, Rahayu, didampingi oleh Kang Arun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik pemirsa, kali ini kita membahas tentang Sostro Jendro. Ya, saya kurang paham, saya akan tanya sama beliau. Ya, langsung saya tanyakan kepada Romo Nardi, apa itu kiranya Sostro Jendro itu, Romo? Sastro Jendro Yuningrat Pangruwating. Sastro Jendro atau sastra itu dalam arti kawruh atau pengertian. Dalam arti pengertian itu tulisan. Kalau kita mengenal tulisan itu ada bahasa tulisan Arab. Arab itu dari alif sampai ya, dari bahasa Jawa dari ngo sampai kan ngo, dari Latin dari A sampai Z. Sastro Jendro, dan kita harus membaca tulisan. Nah, tulisan itu ada di mana? Tulisan itu ada di diri kita, diri orang lain, di alam semesta ini. Nah, itu termasuk tulisan. Nah, tulisan apa? Sastro Jendro. Nah, ini adalah Pangruwating Diu, tulisan tanpa papan dan tanpa tulis. Kita harus membaca tulisan tanpa papan dan tanpa tulis. Sastro Jendro. Jendro itu ratu atau raja atau dewa. Nah, kalau dalam arti sekarang disebutnya Tuhan yang Maha Esa. Sastro Jendro. Hayu, hayu itu selamat. Rat itu jagat atau enggun. Nah, enggun itu di alam semesta ini, diri kita itu namanya rat atau jagat atau enggun. Nah, nengrat. Nah, nengrat itu disebut yang tadi alam semesta namanya jagat. Sastro Jendro Hayu pangruwat. Nah, dalam arti pangruwat, kita manusia harus diruat atau dirawat. Apa yang dirawat? Nah, yang dirawat itu namanya hawa nafsu. Namanya di situ diu. Diu itu praseksa. Jadi sifat buto. Nah, buto itu harus kita budayakan menjadi manusia yang baik. Angkara diper menjadi baik supaya selaras dengan sifat-sifat Tuhan. Oh, jadi menuntut ilmu untuk menjadi supaya selaras, kiranya Ya, seperti untuk itu. menyelaraskan. Untuk menyelaraskan. Jadi ini Kang Arun, apa yang sudah didapat dari Sastro Jendro ini? Sudah lama mengikuti Sastro Jendro ini, Kang Arun? Kalau saya alhamdulillah di Sastro Jendro itu saya dari tahun 2003 atau 2004. Saya pernah mendengar dulu almarhum ya, siapa lupa saya, Romo Daru ya, saya Sumadiningrat. Itu senior saya juga, tapi saya belum begitu akrab ya di masa itu karena masih 2000 itu masih baru masuk di Taman Mini masa itu, dan Kang Arun juga mengenal kita dari sana awalnya. Baik, ini yang saya bertanya itu kan ketika acara Sostro Jendro itu ramai sekali, kemudian itu dengar jamasan apa sih sebenarnya Romo Daru itu, apa Romo jamasan itu yang dibikin Romo Daru itu? Yang dijemut jamasan itu untuk pembersihan. Nah, di sini jamasan untuk pembersihan 7 konstruksi badan. Di situ ada bulu, ada kulit, ada daging, ada urat, ada getih, ada balung, dan ada sumsum. 7 konstruksi badan itu harus dibersihkan. Nah, dibersihkan dari mana? Dari etrik. Apa itu etrik? Etrik itu yaitu yang dimaksud 7 konstruksi badan itu dari sifat-sifat yang jelek itu. Baik. Jadi dalam hal tadi penjamasan ini pernah nggak terjadi sesuatu seumpamanya
apa ya, tidak disengaja kecelakaan dalam arti yang saya lihat ini ya, seperti tadi Kang Harun mencontohkan tadi itu seperti api dengan besi, kemudian itu sebenarnya besi atau apa sih sebenarnya, bisa diceritakan Kang Harun? Kalau itu besi asli murni, itu dari per kita bikinnya, per mobil itu yang kita tempa, yang kita bikin semacam apa, ada tombak atau pisau, yaitu untuk sarana ini jamasan gitu loh. Sarana jamasan itu ya apa yang dikatakan Mbak Narti benar, itu untuk membersihkan tujuh tataran badan manusia itu, yang 7 dari bulu, kulit, daging, urat, getih, balung, susum itu tadi kita bersihkan supaya energi negatif itu keluar dari badan kita dan energi positif masuk ke dalam badan kita sendiri. Gitu. Dari sekian banyak bahasa, apakah cuma hanya di Sosojendro aja, Mbak Nardi bisa kasih tahu banyak cabang atau bagaimana? Atau murid-muridnya Mbak Nardi yang sudah dalam arti di perguruan ini, di paguyuban ini? Ya, untuk Jamasa sendiri itu ada ilmu-ilmu yang menggunakan namanya Jamasan. Nah, di sini Jamasan itu yaitu yang dibilang sama Kang Harun untuk pembersihan 7 kursi badan itu. Dan kedua itu disebut namanya topo geni. Oh, ada topo geni ya? Nah, ada topo geni, ada topo hukum. Hukum itu di tempuran atau kali bercabang. Jadi kalau memang maksudnya gini, ada ritual-ritual tertentu barangkali ya, atau hari-hari tertentu yang sifatnya mungkin itu ada masanya atau bagaimana ini? Atau kita ambil sesuka hati kita atau bagaimana? Atau ada suruh atau bagaimana ini? Acara-acaranya. Ya, untuk jamaah sendiri itu bila mana kita ada keperluan, nah disitulah kita harus menggunakan jamasan, karena jamaah sendiri itu untuk mencari daya lindungi dari ucapan kita agar sabdonya Manti. Ini mohon ini ya, Adi ada pertanyaan. Jadi sekiranya seumpamanya itu ada sesuatu hajat atau hasrat, itu bisa juga kita mengkolaborasi daripada niat kita di jamasan tadi ini. Ya, bisa kalau apa kolaborasi. Seumpamanya kita pengen proyek, ini mohon maaf ini ya, saya pemirsa jadi agak sedikit masuk ke dalamnya. Ada proyek supaya tembus, meyakinkan diri kita sehingga kita harus menjamas. Ya, itu dari situ juga, misalnya ada saudara kita yang mempunyai proyek atau bos-bos kita yang sedang ingin mendapatkan proyek, nah, bisa mengundang dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, Baik. agar supaya apa yang diinginkan itu terkabul. Nah, terkabulnya itu semua kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selama perjalanan ini Kang Harun ini, mohon maaf, jadi tergabung di dalam satu paguyuban Sosojendro tadi ini, apa sih sebenarnya udah banyak manfaatnya apa belum kira-kira? Mohon maaf ini, jadi supaya lebih mengenal jati diri di dalam Sosojendro, apa kira-kira sudah? Kalau untuk manfaat untuk Ya. kita sendiri ya, pasti ada ya. Pasti ada yang biasanya kita gampang emosi ya kan, itu bisa meredam, dan kita juga harus bisa bertambah berhati-hati karena lidah kita udah dijamas ya kan. Gitu. Jadi kita kalau mau ngucap itu harus berhati-hati. Ya, betul, itu namanya disebut ototerapi. Ototerapi itu untuk segala macam penyakit yang di dalam tubuh diri kita itu dibakar oleh api jamasan. Baik, jadi setelah tadi itu ada proses penjamasan diri dah berarti ya, untuk mengobati diri itu. Ya, untuk diri kita sendiri itu di dalam, itu untuk diri kita sendiri, untuk luar untuk orang lain. Jadi dari sekian banyak prosesi itu ada tapak geni. Nah, coba saya pengen tahu ini kepada Romo Nardi ini ya, yang namanya tadi itu
topogeni ya, apa? Ya, topogeni. Ah, Ya, itu topogeni prosesnya bagaimana Nah, prosesnya? topogeninya itu kita yang pertama-tama kita harus mencari yaitu besi atau pusaka untuk jamasan. Kedua, angklo. Angklo itu untuk menaruh api, bara api. Nah, setelah bara api nyala, besi dimasukkan ke dalam api, dibakar, baru kita mulai jamasan. Nah, jamasan itu untuk membersihkan yang itu tadi bilang 7 komisi badan, ada bulu, ada kulit, ada daging, ada urat, ada balung, ada susu. Yang kedua untuk mengambil daya lintuih dari api itu, karena untuk pembersihan tubuh manusia itu ada 4 unsur. Yang pertama api itu yang paling tinggi. Yang kedua angin, Oh, api, angin, air, dan Tanah. bumi, tanah. bumi, tanah. Nah, api sendiri menggunakan yaitu seperti tadi jamasan. Kedua angin itu contoh seperti lirik, pikir. Nah, itu untuk bersihan diri kita menggunakan pikir, lirik. Untuk air itu sama, kalau orang Islam mengatakan itu wudhu. Kalau dari bumi itu namanya tayamum. Nah, di sini tataran yang paling tinggi dari orang Jawa itu disebut namanya jamasan menggunakan api, makanya disebut topogeni. Jadi ada beberapa unsur termaktub di dalamnya itu 4 unsur tadi ya. Nah, di antaranya tadi air, api, angin, dan bumi. dan bumi ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini sudah dialami, maksudnya begini, dalam emosi kita bisa kontrol, begitu ya, termasuk di situ di dalamnya. Betul sekali. Baik, ini ke Kang Harun ini. Jadi dalam masa pembelajaran dan perjalanan lakon daripada pengamalan sosok Jendro ini, termasuk juga di situ sudah banyak manfaatnya, ya. Untuk ke depan ini, kira-kira bisa nggak kalau kita umpamanya membudayakan ya, mengembangkan. Apa kiat-kiat membudayakan ini untuk generasi muda ini, Kang Harun? Untuk kiat-kiat kebudayaan ya, Iya. untuk generasi muda kita. Harapan dan Harapannya untuk generasi muda kita itu jangan meninggalkan budaya leluhur. Karena ilmu sastra Jendra itu ilmu budaya dari leluhur kita. Dari zaman Majapahit, dari zaman Singosari, Majapahit, Kediri. Nah, itu sudah leluhur itu sudah menggunakan jamasan. Dan itu harus diuri-uri, gitu. Harus diuri-uri, jangan sampai hilang dari kebudayaan kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya untuk orang Jawa. Iya, dapat dipahami itu ya. Bahkan ini saya udah mendengar ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ini luar biasa sekali ini, ya, udah sampai luar negeri. Baik, yang terakhir ini mohon maaf, jadi istilah bahasanya udah ada pesannya apa kira-kira ini untuk terakhir ini, dalam artian kepada anak muda berpesan apa, sampaikan nanti, mana tahu di podcast kita kali ini di FKPPA DPC Depok agar bisa didengar masyarakat. Silakan pesan dan kesannya satu persatu. Oke, Kang Harun silakan. Pesan saya untuk generasi muda kita dan untuk FKPPI DPC Depok ya, semoga bisa menjadi wadah untuk para budaya-budaya, khususnya untuk Jawa ya kan, supaya bisa lebih baik lagi. Dan semoga Bapak Ketua DPC Depok, Bapak Imade Supoco itu bisa membawa dan bisa bersinergi dengan kita semua, spiritual muda-muda ini. Semoga bisa mewadahi untuk kita semuanya. Untuk Romo Nardi, apa pesannya kira-kira? Dari keilmuan sudah diceritakan, dari zaman sudah diceritakan. Nah, ini pesannya gimana ini kalau ya, di satu sendiri kita sendiri mengenal namanya Tuhan. Kalau orang dulu kita
kita menyebut asma Tuhan itu banyak sekali dari orang Jawa. Di situ ada Gusti, ada Yang Widi, ada yang ibarat kata apa, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi semua itu kembali sebutan lah. Itu yang menyebutkan itu untuk apa? Untuk supaya kita mengenal Tuhan. Nah, Tuhan itu ada di mana? Dan termasuk diri kita ini adalah perwujudan dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya dari FKKPI Depok, semoga tetap maju dan bisa sinkronis dengan Paguyuban Sastro Sidro Hayuningrat Pangruwating. Baik pemirsa, demikian tadi sekelumit ataupun beberapa saran dan keilmuan yang diberikan oleh Romo Nardi, kemudian dan sebelahnya ada Akang Harun yang sudah tidak asing lagi di FKPPAI seluruh Indonesia, khususnya Depok. Baik pemirsa, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Om Namo Buddhaya. Rahayu, 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 rahayu.